Kita akan melanjutkan bahasan kita tadi malam. Bahasan kita tadi malam itu surah Al-A'la ayat ke-14 ya. Tapi kita belum tuntas, ada 2 huruf lagi yang belum kita tuntaskan tadi malam. Sampai tadi malam kita sudah bahas sampai qad aflaha man ta, baru sampai ta. Sisanya belum kita bahas, sekitar 2 huruf lagi, maka insya Allah kita akan bahas. Oke. Ya, sekarang kita mulai dari huruf berikutnya teman-teman sekalian. Kita akan membahas dari huruf yang ini ya. Oke. Bentuknya seperti huruf ro, tapi dia ada titiknya di atas. Ini nama hurufnya apa teman-teman sekalian? Ayo ya, kita mulai kenalan dari nama aslinya. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf zai ya, bukan za, hati-hati. Bukan jai, bukan za, bukan jai, tapi zai, bukan jai. Jai, kalau jai itu pemain timnas Indonesia, namanya Jai Izes. Kalau ini bukan jai, zai ya, bukan jai, hati-hati ya. Oke, zai, namanya adalah zai. Oke, ya, nah huruf zai ini insya Allah tidak akan banyak kita bahas, tidak akan banyak kita bahas. Kenapa? Karena cara melafalkannya persis sebagaimana kita melafalkan huruf Z pada abjad alfabet. Persis banget seperti kita melafalkan huruf Z pada abjad alfabet. Ya, salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf zai yaitu namanya sifat sofir. Zai punya sifat namanya sofir. Sofir itu artinya adalah berdesis. Desisan karakteristik desisan zai itu seperti lebah ya, gitu ya. Oke, jadi huruf zai itu punya sifat namanya adalah sofir. Karakteristik desisnya atau sofir itu desis, karakteristik desisnya seperti lebah, za. Nah itu harus terdengar ya, itu harus terdengar oleh teman-teman sekalian. Za, zi, jangan sampai bocor desisannya jadi kayak huruf S. Jangan sa, jangan jadi sa, harus za, zi, zu. Ya, bagaimana makhraj huruf zai? Lafalkan saja huruf Z alfabet. Beres. Oke? Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Baik, kita lanjutkan kembali. Ya. Za, zi, zu, az, mengalir ya. Mengalir desisannya ya. Oke, lanjut. Insya Allah nggak sulit ya huruf zai ini. Lanjut teman-teman sekalian. Huruf zainya dia berharokat apa? Di atasnya ada baris atas. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya harokat apa? Ini namanya adalah harokat fathah. Ya, kita tulis. Namanya adalah harokat fathah. Ya, jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini namanya adalah harokat fathah. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A basicnya. Ya, oke, basicnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka huruf zai di sini kita nggak baca zi. Kenapa? Karena zainya tidak berharokat baris bawah alias kasroh. Lalu huruf zainya pun nggak kita baca zu. Kenapa? Karena dia tidak berharokat simpul angka 9 di atas huruf alias harokat dhammah. Tapi zainya di sini mesti kita baca dengan vokal A. Kenapa? Karena dia berharokat baris atas. Baris atas itu disebut dengan harokat fathah. Huruf berharokat fathah basicnya dibaca dengan vokal A. Faham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Faham? Oke. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah, lalu dia keluar dengan vokal A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Termasuk ke dalam huruf yang tipis, karakternya tipis. Ya. Oh, Bang, emang kalau dia huruf yang tebal gitu ya. Kalau dia hurufnya tebal ketika fathah bunyi vokalnya emang bukan A. Bukan.
Kalau dia hurufnya tebal, dia vokalnya akan condong kepada vokal O. Ya. Dia akan condong kepada vokal O. Contohnya apa? Contohnya huruf shad. Huruf shad itu dilafalkan ketika berharokat fathah, kan nggak kita baca sa, ya, tapi kita baca so. Apalagi misalnya huruf dod. Huruf dod ketika kita lafalkan nggak kita baca ba, tapi do. Kenapa dia bisa vokal O? Intinya begini, ketika teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan keluarnya adalah bunyi vokal O, maka itu adalah huruf yang tebal. Faham sampai sini? Kalau dia keluar ketika fathah, vokalnya adalah A, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. A, ba, ta, tha, ja, ha, da, za, za, sha, sa, dan sebagainya. Faham? Baik, kita lanjutkan kembali. Baik, nah berarti huruf zai termasuk ke dalam huruf yang tipis karena dia nggak dibaca zo, ya, tapi za. Nah, teman-teman yang udah sering ikut live ini, kalau kita menemukan keadaan ada huruf berharokat fathah dan dia termasuk ke dalam huruf tipis, bagaimana menyempurnakan huruf berharokat fathah dan dia termasuk ke dalam huruf yang tipis? Boleh komen di kolom komentar sekarang juga. Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah yang dia karakteristiknya tipis? Lihat di kolom komentar buat teman-teman yang udah sering ikut. Yang belum ikut, apa katanya? BMSS. Ya, apa itu BMSS? Oke, kita tulis ya. Ini bahasa kita saja ya, BMSS. BM artinya adalah buka mulut. Ya, SS apa SS? Aduh, maaf, bergoyang-goyang ya. SS artinya adalah sambil senyum, sambil seolah tersenyum. Oke, kenapa huruf fathah ketika tipis itu BMSS? Buka mulut sambil senyum. Oke, teman-teman perhatikan baik-baik. Huruf hijaiyah apapun ketika dia berharokat fathah, tadi kita sudah tahu ya, fathah itu bisa jadi dia dibaca dengan vokal A kalau dia karakternya tipis, bisa jadi huruf berharokat fathah itu dia dibaca tebal. Dibaca dengan vokal O kalau dia karakteristiknya tebal. Nah, huruf hijaiyah yang berharokat fathah, mau dia vokal A kek, mau dia vokal O kek, dia dibaca dengan cara BM. Apa itu BM? BM itu artinya adalah buka mulut. Ya. Mau dia vokal A kek, mau dia vokal O kek, nggak ada yang mingkem, nggak ada yang monyong. Dua-duanya BM, buka mulut. Wal maftuhu bil fathi. Sempurnanya fathah bil fathi, dengan membuka mulut. Sekarang saya akan izin contohkan kepada teman-teman sekalian ya, cara melafalkan harokat fathah, mau dia vokal A, mau dia vokal O. Teman-teman perhatikan ya. Fokus pada vokal A dan vokal O yang saya lafalkan. Apakah ada monyongnya? Apakah dia mingkem atau dia hanya membuka mulut saja? Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak samping. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba teman-teman perhatikan tadi ketika saya melafalkan vokal A, fathah vokal A ataupun fathah vokal O, apakah dia buka mulut atau tidak? Boleh komen di kolom komentar sekarang juga. Waalaikumsalam buat teman-teman yang baru bergabung. Buka mulut kan? Nggak monyong kan? Tidak muncung kan, tidak mingkem kan. Nah, karena memang huruf berharokat fathah itu wal maftuhu bil fathi. Jangan monyong, jangan mingkem, ya. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Nah, lalu kita lihat lagi, dia hurufnya fathahnya bukan hanya fathah, tapi perhatikan kadar tebal tipisnya. Fathahnya tipis atau fathahnya tebal? Fathahnya tipis, Bang. Oke, maka kalau dia pengen terasa lebih tipis, kita analogikan SS. SS itu apa? Sambil senyum. Jadi, sekarang teman-teman kita coba ya, lafalkan huruf zainya berharokat fathah,
Tapi kita hanya buka mulut saja. Kita coba hanya membuka mulut saja. Perhatikan. Perhatikan. Za, 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 za. Sekarang kita lafalkan sambil seolah tersenyum. Za, 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 za. Bedakan antara za, za, za dengan za, za. Kira-kira yang teman-teman rasakan, mana yang terdengar lebih tipis? Yang buka mulut saja kah atau buka mulut sambil senyum? Boleh komen di kolom komentar biar live ini interaktif ya. Yang sambil senyum. Oke, kenapa bisa? Jadi poin pentingnya sebenarnya bukan sambil senyumnya. Sambil senyum itu adalah cara kita untuk memancing ya, huruf tipis terdengar lebih tipis. Kenapa? Karena huruf tipis punya dua sifat yang membuatnya tipis. Huruf tipis punya dua sifat yang membuat huruf tipis itu tipis. Apa nama sifatnya? Ada yang tahu yang udah sering ikut live ini? Apa nama sifatnya pada huruf tipis yang membuatnya tipis? Ada dua sifat. Bunda Sitda keren, Bunda Ismayanti keren, Masya Allah. Bunda Rida keren. Ya, oke, siapa lagi yang mau jawab di kolom komentar? Dua sifat, gak cuma satu. Bunda Siti Fatimah keren. Apa nama sifatnya? Istifal dan infitah. Istifal dan infitah. Apa itu istifal? Apa itu infitah? Oke, kita bahas. Perhatikan baik-baik. Istifal, yang dimaksud dengan istifal itu, teman-teman, konsentrasi. Kalau kita ibaratkan ini adalah lidah kita, ini bagian ujung lidah kita, ceritanya. Ini bagian tengah lidah kita, ceritanya. Dan ini adalah bagian pangkal lidah kita. Yang disebut dengan sifat istifal, itu yang disebut dengan sifat istifal itu yang ini. Pangkal lidah kita terhampar di bawah, rileks seperti ini. Kalau pangkal lidah kita naik begini, ini nama sifatnya namanya adalah isti'la. Isti'la itu adalah sifat yang bukan dimiliki oleh huruf tipis, tapi sifatnya huruf tebal. Oke? Ya. Kita fokus di huruf tipisnya. Berarti huruf tipis pangkal lidah rileks, terhampar. Sering kita sebut dengan PLT, pangkal lidah turun atau pangkal lidah terhampar. Oke, baik. Yang kedua, selain dia pangkal lidahnya rileks, huruf tipis punya sifat yang disebut dengan infitah. Apa itu infitah? Infitah itu aula mulut atau rongga mulut terbuka. Maksudnya terbuka? Perhatikan. Nah, yang tangan kiri saya ini adalah lidah. Yang tangan kanan saya ini adalah langit-langit mulut. Ya. Oke, perhatikan. Ya. Oh, pantas. Oke. Ya, lidah kita terhampar. Ya, seluruhnya. Sehingga ketika lidah kita rileks terhampar di bawah seluruhnya, itu aula mulut terlebih terbuka. Kenapa? Karena tidak ada lidah yang naik ke langit-langit. Teman-teman sekalian, gak ada lidah yang naik ke langit-langit. Nah, sifat istifal dan infitah tadi akan lebih tertunaikan ketika kita senyum biasanya. Faham? Makanya tadi ketika kita lafalkan zai berharokat fathah, kalau kita hanya buka mulut saja, bunyinya akan seperti ini. Za, 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 za. Tapi ketika senyum, za, 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 za. Terasa perbedaannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Ya, saya ucapkan selamat bergabung. Ya. Oke, jelas sampai sini? Ya, bedanya sangat tipis sama tebal di mana kak? Lihat aja. Saya gak akan jelaskan banyak dulu. Nanti kita jelaskan kalau ketemu sama huruf tebal. Huruf tipis sa, huruf tebal su, huruf tipis si, huruf tebal si, huruf tipis su, huruf tebal su, huruf tipis sa, huruf tebal
su. Huruf tipis si. Huruf tebal sli. Huruf tipis su. Huruf tebal su. Ya. Ibu Rara, makasih udah ngingetin teman-teman yang lain untuk tap-tap layar dan share. Jadi pahala jadiah buat Ibu Rara. Barakallahu fikum, ya. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Faham sampai sini? Faham? Jelas? Yang baik semua dari Allah. Yang bermanfaat semua dari Allah. Kita sama-sama berikhtiar. Teman-teman berikhtiar, saya berikhtiar. Adapun kebaikan yang Allah yang ada dalam live ini, itu adalah cinta Allah buat kita. Bukan dari makhluknya yang hebat. Tidak sama sekali. Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Qad aflaha man tazazza. Ya, teman-teman sekalian. Ya, terima kasih Ustadz Wahyu. Barakallahu fikum brosnya ya. Masya Allah, sehat selalu. Masya Allah. Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk kepada huruf berikutnya. Kita mendapati di sini ada huruf apa ini? Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini, nama aslinya adalah huruf kaf, ya. Jangan sampai di antara teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf K. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya adalah huruf K. Ini namanya adalah huruf kaf, ya. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Cara melafalkan huruf kaf itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Persis. Ya, persis. Cara kita melafalkan huruf kaf itu persis sebagaimana kita melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Ya, oke. Contohnya perhatikan baik-baik. Kuku kaki kakak kakekku kaku kaku. Nah, ya, udah huruf kaf itu senatural itu teman-teman sekalian. Kuku kaki kakak kakekku kaku kaku kekekekekekek. Nah, udah beres, itu huruf kaf. Ya. Oke teman-teman sekalian. Nah, tapi kita akan bahas salah satu sifat yang khas dari huruf kaf yang akan kita pelajari sekarang. Apa nama sifatnya? Ya, gimana Kak ngajarin anak biar tahu bunyi dan cara bacanya biar cepet ngerti? Jangan pengen cepet ngertinya. Ini banyak kita pengen tujuannya cepet. Ketika gak cepet kita yang kecewa. Janganlah target goals kita cepet. Kemana mau cepet-cepet? Ya, cepat dan lambat itu Allah yang bekerja nanti. Masalah kita tuh, kendali kita tuh bukan hasil. Mengikhtiarkan cepat bagus. Tapi saya di sini tidak ingin mengajak teman-teman biar cepat, enggak. Ya. Gitu. Boleh enggak biar cepat bagus. Tapi saya di sini mendampingi teman-teman bukan biar cepat paham, bukan biar cepat bisa. Karena lagi-lagi masalah hasil itu Allah yang bekerja. Itu izin Allah nanti yang ngasih. Allah tuh gampang. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi gimana caranya biar cepat bisa? Saya nggak berani jawab. Karena masalah cepat dan lambat itu masalah, itu hasil, itu hasil, kalau hasil dari Allah. Tapi bagaimana kita memaksimalkan proses dan ikhtiar, itu saya bisa jawab. Caranya latihan, pakai tips-tips tertentu bisa. Tapi kalau masalah hasil saya lepas tangan. Karena itu dari Allah. Oke? Ya. Nah, lanjut lagi. Ya, Masya Allah. Sip. Lanjut. Jadi huruf kaf itu punya salah satu sifat yang khas dari huruf kaf. Nama sifatnya adalah sifat hams. Apa? Nama sifatnya adalah hams. Kita tulis ya. Oke. Masya Allah. Ya, yang sudah ikut share, yang sudah ikut tap-tap layar tanpa saya minta. Allahu Akbar teman-teman. Orang-orang keren. Keren. Terima kasih Bunda aku ya giftnya. Oke, lanjut ya. Jadi huruf kaf itu punya salah satu sifat yang disebut dengan hams. Ya. Hams itu apa teman-teman sekalian? Hams itu secara dasar dulu ya. Hams itu artinya adalah mengalirkan nafas. Ya. Menghembuskan angin. Oke? Ya. Oke, mengalirkan nafas, menghembuskan angin. Jadi kalau teman-teman lagi belajar huruf-huruf hijaiyah nih, belajar tempat keluar hurufnya dari mana, makhrajnya dari mana, sifatnya seperti apa. Nah, kalau ada huruf-huruf yang teman-teman temui, sifat hurufnya salah satunya ada hams. Secara mendasar hams itu artinya adalah mengalirkan nafas, menghembuskan angin.
mengalirkan nafas, menghembuskan angin. Tapi ada dua huruf yang dia memiliki sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir si nafasnya. Tapi apa? Nah, ini salah satunya adalah huruf kaf dan huruf ta. Huruf kaf dan huruf ta itu memiliki sifat hams, tapi kadar nafasnya bukan mengalir. Ya, oke, saya izin untuk coret dulu di sini. Seret. Nah, kadar nafasnya bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Nah, ya, nih kita lihat huruf kaf contohnya. Nih, ya, tuh huruf kaf, dia punya sifat hams, ya, dia punya sifat hams. Ya, hams di sini artinya percikan nafas, bukan mengalir nafas. Berbeda dengan huruf-huruf hams yang lain. Contohnya, misalkan huruf sin. Tuh, huruf sin punya sifat hams, tapi kadar nafasnya mengalir. Kadar nafasnya mengalir. Ya, contoh huruf sin. Sa. Tuh, mengalir nafasnya jelas kan? Tuh, sa. Si. Su. Ya. Atau misalnya huruf hams yang lain. Misalnya huruf hams yang lain itu adalah misalnya huruf fa. Huruf fa. Mana makhraj asyafatain. Nah, huruf fa tuh, dia punya sifat hams juga, ya. Mengalir nafas juga ya. Contoh perhatikan. Fa, fi, fu. Mengalir nafasnya. Karena memang basic hams itu mengalir nafas. Bang, kenapa tapi untuk huruf kaf dia cuman percikan nafas? Ka, ak. Kenapa dia enggak ka? Ya, kenapa? Oke, mau kita bahas? Mau kita bahas teman-teman sekalian? Tunjukkan semangat teman-teman dulu. Mau kita bahas atau tidak? Siap? Siap? Oke, baik. Kita mulai dari sifat hams yang kadar basicnya mengalir nafas dulu. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang dia punya sifat hams, kadar nafasnya mengalir. Kalau dia mengalir nafas, pasti dia akan disandingkan dengan sifat ini. Perhatikan ya, kalau dia mengalir nafas, tandanya dia pasti mengalir suara. Pasti. Kalau dia mengalir nafasnya, fokusnya di hamsnya ya. Kalau dia hamsnya mengalir nafas, pasti pasangan suaranya mengalir juga. Nama sifatnya adalah rokhwah. Terima kasih Bunda Alia Saskia tadi gift konfetinya, barakallahu fikum. Ya. Oke. Mengalir si suaranya. Nama sifatnya rokhwah. Ya, jadi begini. Kalau sifatnya dia hamsnya mengalir nafasnya, pasti dari segi suara kita akan temukan sifat pasangannya itu adalah mengalir suara juga. Kalau dia mengalir nafas, pasti mengalir suara. Kalau dia mengalir nafas, pasti dia mengalir suara. Ya, nggak percaya? Oke. Contohnya tadi kita coba huruf fa. Perhatikan huruf fa ya. Teman-teman alirkan nafas huruf fa. Oke. Teman-teman di saat yang sama telinga teman-teman akan merespon suara dari nafasnya mengalir. Coba. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Ya. Contohnya misalnya huruf sin. Tadi misalnya huruf sin. Oke, huruf sin. Nih, huruf sin, dia mengalir nafas, pasti dia mengalir suara juga. Pasti. Ya. Coba aja kita alirkan nafas huruf sin. Sa, si. Tuh, ketika dialirkan nafasnya, saat yang sama telinga kita merespon ada suara yang ikut mengalir. Iya nggak? Sa, si, su. Sepakat? Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang sifatnya hams dan kadarnya adalah mengalir nafas,
pasti dia mengalir suara. Tapi bang, kenapa untuk huruf kaf dia hanya berupa percikan nafas? Kita identifikasi bareng-bareng. Nih, ya, huruf kaf. Tuh, huruf kaf, kenapa dia percikan nafas? Kenapa dia nggak mengalir nafas? Berarti pasti dia lihat disandingkannya dengan sifat apa? Nama sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Nah, huruf kaf itu kenapa dia hanya berupa percikan nafas? Karena yang harusnya dia mengalir nafas, tapi ketika kita lihat dari segi suara dia hanya berupa tertahan suara ternyata. Maka ketika dia tertahan suaranya, impactnya pada nafasnya ikut jadi hanya berupa percikan nafas. Ya, oke teman-teman sekalian. Ya, ka, ki, ku. Nah, sifat syiddah ini, tertahan suara ini biasanya akan tertunaikan terlebih dahulu, baru keluar percikannya. Ak, tahan dulu tuh kan, suaranya berhenti dulu kan. Ak, tuh, baru keluar percikan nafasnya. Ak, ik, uk. Jadi bukan ak, nggak gitu ya, tapi ak, ik, uk, ka, ek dulu baru keluar nya. Ka, ki, ku, gitu. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas sampai sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga Allah muliakan teman-teman semua karena Quran. Semoga Allah muliakan teman-teman semua karena Quran. Semoga teman-teman muliakan teman-teman semua karena Al-Quran. Yang memperjuangkan Al-Quran hari ini, ya, yang ikhtiarkan Al-Quran tersebar luas, mendakwahkan Quran dengan cara teman-teman, dengan kapasitas teman-teman masing-masing. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah kelak setelah syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah syafaat dari Al-Quran. Ya, oke. Ya, siapapun yang sudah membantu dengan cara teman-teman masing-masing, ya, ketahuan kok di sini yang tap-tap layar tuh ada Kak Endang Priyatna, Elsa, pengguna baru.com, Umi Faik, bakul__kaiku, kelihatan semua di sini, ya, termonitor. Yang sudah memberikan gift terbaiknya ada Ros-Rosnya, ada Kak Rusmin, ada emak 5 anak, Wahid_Pluto, kelihatan semua. Apalagi Allah. Kalau saya masih kadang-kadang gak kelihatan, Allah tidak akan pernah lengah dengan segala bentuk amal solih teman-teman. Ya, oke, lanjut teman-teman sekalian. Perhatikan baik-baik. Lanjut ya. Kita lanjutkan. Oke, ya. Jadi huruf kaf itu alasannya kenapa dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Qad aflaha man tazakka. Jadi hanya berupa percikan-percikan nafas saja teman-teman sekalian. Ya, jelas? Oke, kita lanjutkan kembali. Allahu Akbar, Masya Allah, ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Oke, nah sekarang huruf kafnya sudah kita pelajari ya. Oke, sudah. Sekarang huruf kafnya di atasnya, ya, ada tanda apa ini? Nah, di atasnya ada tanda gambar burung terbalik. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada tanda gambar burung terbalik seperti ini namanya adalah tanda tasydid. Namanya adalah tanda tasydid. Ya. Namanya adalah tanda tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang musyaddad. Ya, mangga, boleh, silahkan. Ya. Oke, tapi saya izin dalam live kami kita sebut tanda burung terbalik ini adalah tanda tasydid. Pertanyaannya teman-teman, kalau ada huruf yang bertasydid, ya, kalau ada huruf yang bertasydid bagaimana cara melafalkannya? Ayo. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf yang bertasydid? Dengan cara diapain?
Huruf yang bertasydid itu dilafalkan dengan cara diapain? Dengan cara ditekan 2 kali. Ditekan 2 kali itu gimana? Nah, ada yang bilang ditahan, ya. Oke, buat teman-teman yang masih menganggap bahwasannya huruf yang bertasydid itu harus kita tahan, maka itu keliru. Basic huruf yang bertasydid itu bukan ditahan. Basic huruf yang bertasydid itu adalah ditekan. Ya, basic huruf yang bertasydid itu ditekan, bukan ditahan. Halo, assalamualaikum. Huruf yang bertasydid itu bukan ditahan basicnya, tapi ditekan. Bukan ditahan, tapi ditekan. Ya, oke. Kecuali 2 huruf. Ada 2 huruf yang bertasydid. Ada 2 huruf yang bertasydid yang dia ditahan. Apa hurufnya? Boleh komen di kolom komentar. Apa hurufnya? Huruf nun dan huruf mim. Betul sekali. Huruf nun, ya. Huruf nun dan huruf mim, ketika mereka bertasydid, mereka baru ditahan 2 harokat. Kenapa? Karena mereka ada hukum tajwid namanya adalah gunnah. Ya, ada hukum tajwid namanya gunnah. Terima kasih tadi Bunda Kimi buket bunganya ya. Tadi Bunda Kimi buket bunganya, terima kasih. Teman-teman yang sudah memberikan gift, saya catat nama-namanya di sini kelihatan. Ya, saya menjadi saksi teman-teman sudah ikut support live ini, yang share tuh, yang tap-tap layar, ya. Oke. Yang sudah komen kelihatan semua di sini, terdeteksi semua, ya, terdeteksi semua. Nih kalau teman-teman nggak percaya ya, ini saya perlihatkan, ya, tuh terdeteksi semua, kelihatan ya. Tap dan share di kolom yang ini, ya. Hadiah gift di yang sini, komentar di yang sini, kelihatan ya, terpantau semua, ya. Oke, lanjutkan teman-teman, barakallahu fikum. Lanjut, ya. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Jadi, huruf yang bertasydid itu cukup kita lafalkan dengan ditekan saja. Ditekan saja. Kecuali nun dan mim. Nun dan mim itu dia ada hukum tajwid gunnah. Ketika nun dan mim bertasydid, itu dia ditahan karena gunnah. Oke, contohnya perhatikan. Contohnya, ya, huruf nun dan mim. Kita mulai dari huruf nun dan mim dulu. Nun dan mim bertasydid itu ditahan 2 harokat. Contohnya begini. Inna, amma, inna, amma, inna, amma. Ya, tapi yang ditahan seperti itu hanya 2 huruf saja. Hanya 2 huruf saja, huruf nun dan mim. Selain itu tidak ditahan. Contohnya di sini. Huruf kaf. Misalnya konsep tasydid semuanya adalah ditahan. Nah, maka nanti begini nanti di sini. Qad aflaha man tazakka. Jadinya begitu nanti. Udah bentar ya, saya ingin kondisikan dulu. Bentar, ini posisinya kayaknya kurang enak. Bentar ya. Biar agak depanan deh. Nah, oke. Ya, kayak kurang depan gak sih? Bentar ya. Oke. Nah, begini. Paham ya? Nah, begitu ya. Sip. Jadi dia huruf kaf itu hanya ditekan saja. Selain nun dan mim hanya ditekan saja ketika bertasydid. Qad aflaha man tazakka. Tekan lempar. Qad aflaha man tazakka. Tekan lempar. Ya. Yuk, ikuti bareng-bareng. Saya tampilkan ayatnya di atas. Teman-teman ikut baca. Ya. Siap? Teman-teman ikut baca. Silahkan. Siap? 1, 2, 3. Qad aflaha man tazakka. Sekali lagi. Qad aflaha man tazakka.
ka, lempel tekan, lempar. Ya, oke. Masya Allah, faham? Jelas? Faham? Jelas? Allahu Akbar. Semua yang baik dari Allah, semua yang bermanfaat dari Allah. Sekali lagi ya, keterlibatan teman-teman pada suatu live itu menjadi bukti teman-teman ikut bantu dakwah Quran ini, dan akhirnya bisa menyebar luas. Ini langsung dari account manager TikTok kita, langsung official dari TikTok. Keterlibatan penonton audiens dalam live berupa tap-tap layar ataupun share ataupun komen di kolom komentar, keaktifannya tidak berhenti. Itulah yang membuat TikTok berkenan untuk memboosting live-nya. Seriusan ya. Oke, jadi akun kita ini dipantau langsung. Kita punya account manager khusus dari TikTok. TikTok aja seserius itu untuk mendampingi kita. Ya, Masya Allah. Oke, lanjut. Ya, gitu. Lanjut lagi teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, sudah? Nah, kita lanjutkan lagi. Oke, huruf kaf di sini sudah ya. Kafnya sudah kita latih bagaimana cara melafalkannya. Lalu tanda tasydid di atas sudah kita ketahui juga. Sekarang kita lihat di atasnya ada fathah tapi tegak. Oke, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada fathah tegak seperti ini, maka dia dibaca dengan vokal A dengan kadar panjang berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, 2 harokat. Oke. Nama hukum tajwidnya apa? Mad tabi'i. Mad tabi'i, atau teman-teman boleh sebut dengan mad asli. Boleh. Ya. Nah, pastikan teman-teman 2 harokatnya tepat ya. 2 harokatnya pas di 2 harokat. Jangan sampai kepanjangan, jangan sampai kependekan. Kenapa? Karena salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i. Salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran adalah mad tabi'i atau mad asli. Maka pastikan 2 harokatnya tepat di 2 harokat. Ya. Kenapa kalau nggak pas 2 harokatnya? Nanti bacaan teman-teman jadi kurang tertib, kurang rapih, kurang teratur. Kesalahannya besar nggak? Bisa jadi kesalahan besar karena khawatir merubah mad tabi'i itu kan hurufnya alif, waw, dan ya, atau fathah tegak seperti ini. Kalau dia mad tabi'inya kepanjangan, khawatir seperti menambah atau mengurangi huruf, khawatir merubah atau merusak makna ayat. Maka pastikan 2 harokatnya tepat. Bagaimana 2 harokat mad tabi'i biar tepat? Caranya diayunkan. Ayunkan 2 kali ayun. Ayunannya begini. Set, set. Ya, set, kanan kiri, kanan kiri. Coba ya, perhatikan. Kita baca pelan-pelan. Qad aflaha man tazakka. Zakka. Ustadz sambil di dapur nyimaknya dengerin aja boleh nggak? Oh boleh, nggak apa-apa. Nyimaknya dengerin aja, nggak tap-tap lain, nggak lihat. Justru ketika teman-teman memang ada kesibukan, ada yang sambil kerja nyiapin sarapan buat suami dan anak, ya, atau sambil ada yang nyuci, ya, ada yang kerja, tapi masih berkenan untuk belajar, udah keren. Tapi ini mah buat teman-teman yang santai, belum lagi santai banget nih. Daripada jemarinya nganggur, silahkan ikut Andi dalam pergerakan dakwah Quran ini. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Jadi diayunkan 2 kali. Tazakka. Qad aflaha man tazakka. Tazakka. Kalau misalnya temponya cepat, qad aflaha man tazakka. Berarti 2 ayunannya kadarnya cepat. Kalau misalnya bacanya apa tuh namanya? Bacanya dengan tempo yang lambat. Maka ayunannya juga ikut melambat, menyesuaikan dengan tempo baca. Contoh misalnya kita baca lambat banget. Qad aflaha man tazakka. Lebih lambat lagi. Qad aflaha man tazakka. Kalau cepat, qad aflaha man tazakka. Jadi jangan saling menyalahkan teman-teman. 2 harokatnya si A dengan si B bisa jadi kadarnya berbeda karena tempo dalam membacanya berbeda. Kalau dalam bahasa musiknya BPM-nya beda, beats per menitnya beda. Gitu, ya.
Jadi semakin kita belajar, itu kayaknya mustahil kita gampang menyalahkan orang lain. Kalaupun ada yang kita sebut di sini salah, itu kalau dalam majelis ini saja. Tapi ketika kita ikut dalam majelis yang lain, tentu kita yang mengosongkan gelas kita. Ya. Jadi upayakan ketika kita belajar, kosongkan gelas. Jangan penuh. Kosongkan gelas biar masuk tuh ilmunya. Iya. Ustadz, saya panggil guru privat ngaji untuk anak-anak dengan metode makhorijul huruf untuk bekal akhirat anak-anak. Berarti betul sayang sama anaknya. Sayang sama anaknya. Karena apa? Investasinya dikasih investasi akhirat dulu buat anaknya. Bukan hanya sekedar les matematik, les pendidikan umum keren. Kita berani bayar mahal. Tapi buat guru ngaji, kita ngitung-ngitung. Padahal yang sudah jelas pasti membawa kepada akhirat adalah bacaan ngaji anak-anak kita. Ya, gitu. Oke, lanjut. Teman-teman sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, ya. Saya boleh izin minum dulu? Teman-teman, boleh saya izin minum dulu nih, udah mulai agak pening. Saya masih belum betul-betul fit, teman-teman ya. Saya izin minum dulu sebentar ya. Boleh ya? Tampil teman-teman tap-tap layar ya. Silahkan ya. Saya izin minum dulu sebentar ya. Ada teman-teman kalau ada yang puasa saum sunnah Senin Kamis, saya izin minum ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Terima kasih doa-doanya, terima kasih semangatnya, terima kasih supportnya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman ya. Teman-teman tahu nih, ini mic ini dari jamaah. Ini yang ngasih mic ini dari jamaah nih. Kebayang nggak? Beliau misalnya beliau tidur misalnya atau ada kegiatan, tapi pahalanya ngalir buat beliau. Ya, kemarin saya sering pakai kacamata ini. Ini dari jamaah nih. Saya pakai dalam live saya, dalam konten saya. Ngalir pahalanya. Lighting nih, meja nih, ya laptop nih, ya. Segala lighting nih, ini dari jamaah. Ya. Gitu. Jadi kalau kita bergerak bersama teman-teman dengan kemampuan kita masing-masing, itu powerful. Cuman kita nggak sadar dengan itu. Ya. Siapapun di antara teman-teman yang sudah ikut dukung dakwah Quran dimanapun live itu, ya, insya Allah jadi pahala jariah buat teman-teman, ya. Oke, lanjut. Topinya bagus. Lanjut, ya. Jadi pastikan diayunkan, ya, diayunkan kanan kiri. Qad aflaha man tazakka Apakah Bang mat tabi'i itu harus selalu diayunkan? Tidak. Tidak selalu harus diayunkan. Diayunkan ini 2 kali ayun tadi itu hanya tips dan trik dari kita saja agar 2 harokatnya terjaga. Kalau teman-teman sudah terbiasa, ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa, ya, tanpa diayunkan pun sungguh tak masalah. Qad aflaha man tazakka. Nah, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi, ya, ketika melafalkan mat tabi'i di akhir ayat seperti ini, banyak orang memanjang-manjangkannya, ya. Bahkan sekelas imam-imam pun beberapa masih ada yang begitu di masjid-masjid tertentu, di musola-musola tertentu. Contoh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha Wallaili idza saja. Itu kan kayak yang enak ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayak enak ya, padahal kepanjangan. 2 harokat aja. Wadduha wallaili idza saja.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuh udah 2 rakaat aja. Jangan sampai bablas angin nih, ya. Gitu. Lanjut teman-teman sekalian ya. Lanjut. Ya. Yuk kita baca lagi bareng-bareng ya. Qad aflaha man tazakka. Nah, maka kita akali dengan cara mengayun. Oke? Lanjut lagi. Siap, lanjut lagi. Masuk ke ayat berikutnya. Ya. Saya tampilkan di atas ayatnya. Ya. Silakan teman-teman ikut baca. Kita baca ayat ke-15-nya. Siap? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Pak Ustadz jangan terlalu lama menerangkannya, jadi bisa lanjut ke ayat lainnya. Mau kemana buru-buru ke ayat lainnya? Pak EN, mau kemana buru-buru ke ayat lainnya tuh mau kemana? Mau buru-buru ke ayat lainnya? Pengen banyak ayat yang dibahas. Kita nggak begitu soalnya di live ini ya. Mohon izin. Kita itu tidak mencari banyaknya ayat yang kita baca. Enggak. Kita tidak mencari banyaknya bacaan yang kita baca. Enggak. Ya, tapi justru kita banyak pengulangan. Ya. Oke, jadi saya izin kalau teman-teman merasa di sini lama sekali, iya. Kita lambat selambat-lambatnya. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman lama banget. Iya, memang lama di sini. Kalau ada yang bilang di sini bertele-tele, iya memang bertele-tele. Ya. Gitu. Jadi saya memang sengaja pelan-pelan begini agar kita mengetahui bahwasannya bukan berarti yang dia cepat-cepat salah, enggak. Tapi mohon izin di sini kita nggak cepat-cepat seperti itu. Ya. Emang mau kemana sih? Pengen cepat-cepat lanjut ke ayat berikutnya tuh pengen kemana? Gitu ya. Gitu. Lanjut. Kita lanjut ya. Sip. Sekali lagi kita baca. Siap. Wa dzakara isma rabbih fasalla. وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى. Oke ya. Jadi mohon maaf memang di sini kita lama-lama ya, bahasanya lama banget ya. Siap berlama-lama di huruf waw? Siap berlama-lama di huruf waw? Nah, ya, kita berlama-lama di huruf waw atau teman-teman lebih senang yang sekilas-sekilas aja? Kayak tadi Pak En biar cepet misalnya gitu. Ya mohon maaf ya kalau penjelasan saya ada beberapa di antara teman-teman yang kurang cocok, nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan. Mohon maaf mungkin memang penyampaian saya mungkin kurang sempurna ya. Gitu. Sip, lanjut. Nah selanjutnya perhatikan. Ini huruf apa teman-teman? Ini namanya adalah huruf waw. Ya. Nah huruf waw. Nama aslinya adalah huruf waw. Ya, oke, kita tulis ya nama aslinya kita. Mas sambil tulis juga nama aslinya huruf wawu ya, gitu. Mau nulisnya wawu boleh, mau nulisnya wawu juga boleh. Oke. Nah, huruf wawu ini coba teman-teman boleh komen di kolom komentar. Saya izin tanya nih ya, huruf wawu ini huruf yang mudah atau huruf yang sulit? Huruf yang mudah atau huruf yang sulit teman-teman? Boleh komen ya. Huruf waw ini termasuk ke dalam huruf yang mudah kita lafalkan. Jujur, ketika teman-teman melafalkan huruf waw banyak pikiran nggak? Banyak pikiran. Iya, banyak ini nggak? Mudah nggak gitu? Mudah ya? Mudah ya? Jujur aja, jujur. Melafalkan huruf waw, wiwu, gampang nggak? Gampang ya? Dominan pasti gampang. Nah, tapi masalahnya di sana. Saking gampang, saking menganggapnya, anggapan kita bahwasanya huruf waw itu adalah huruf yang mudah. Memang semua huruf hijaiyah itu mudah kalau kita latih. Huruf hijaiyah itu semuanya mudah kalau kita latih, kalau kita talakikan kepada guru-guru kita. Ya, disimak oleh guru-guru. Semua mudah, insya Allah. Ya, tapi semua butuh proses. Ya, nah, huruf waw itu huruf yang mudah untuk dilafalkan. Tapi saking mudahnya, banyak di antara kita yang tidak fokus melafalkan huruf waw. Banyak di antara kita yang tidak prepare melafalkan huruf waw. Karena saking gampangnya. Berbeda halnya kalau kita menyiapkan pelafalan huruf ain. Kalau kita menyiapkan pelafalan huruf ain, kita akan lebih fokus.
gitu ya, karena kita anggap sulit hurufnya untuk dilafalkan. Atau misalnya huruf bod. Huruf bod itu termasuk huruf yang paling sulit untuk dilafalkan. Makanya ketika kita lafalkan huruf dod, persiapan kita lebih apa namanya? Lebih siap. Nah, ya, lebih siap. Nah, sedangkan huruf waw karena kita anggap gampang, akhirnya nggak diperhatikan betul-betul. Ingat ya, teman-teman, jangan melafalkan huruf hijaiyah asal, jangan ya dek ya. Nah, gitu ya, kalau lagi yang ramai gitu ya. Jangan ya dek ya. Jangan ya bun ya. Jangan ya kak ya. Jangan ya bang ya. Gitu. Jangan ya. Jadi huruf waw itu memang huruf yang mudah, tapi please tetap sempurnakan pelafalannya. Teman-teman ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing. Setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluar hurufnya masing-masing. Namanya dalam kaidah tajwid itu makhraj. Makharijul huruf, makhraj huruf. Nah, kenalan ya sama huruf waw ya. Jangan mentang-mentang gampang asal melafalkannya. Jangan ya bun ya. Oke, ya kita lanjutkan. Huruf waw. Bagaimana cara melafalkan huruf waw? Sesuai dengan kaidah. Siap? Nah, mana nih huruf waw? Nah, perhatikan ya. Tuh, jadi setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing, punya tempat keluar hurufnya masing-masing, namanya istilahnya makhraj. Kalau saya bilang makhraj huruf waw, berarti itu tandanya adalah tempat keluar huruf waw. Di mana tempat keluar huruf waw ini dilafalkan? Geser. Nih, huruf waw dilafalkan istilahnya dari yang namanya asyafatain. Asyafatain itu apa, Bang? Asyafatain itu artinya adalah kedua bibir. Diapain, Bang? Lisyafatainil wawu baun mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Gimana tuh, Bang? Begini. Begitu. Huruf waw. Ya. Oke, perhatikan. Jadi huruf waw itu dilafalkan begini. Wa, wi, wu. Nampak sampingnya begini. Wa, wi, wu. Nampak depannya begini. Wa, wi, wu. Dan nanti dalam buku tajwid, buku tahsin saya, namanya metode seru hijaiyah. Tungguin aja, sabar ya, semua butuh proses. Kita sedang setiapkan buku tahsin per huruf, dibahas tasdidnya, kapan seperti apa ketika dilafalkan tasdidnya, harokatnya, bahkan sukunnya kita lafalkan. Dan kita contohkan dengan ilustrasi video 3D animasi makro. Contoh huruf waw, nih ya, kita sedang persiapkan, terus kita sedang revisi terus nih animasinya, ya, gitu. Oke, ya. Contohnya huruf waw ya, perhatikan nih huruf waw. Pengen lihat kayak gimana huruf waw dilafalkan animasinya? Tadi saya lihatkan yang nampak depan begini. Wa, wi, wu. Nampak samping? Wa, wi, wu. Oke, animasinya, ilustrasi gambarnya begini. Munyung lagi muncung, ya. Nah, ilustrasi video 3D animasi makhrajnya seperti apa? Perhatikan baik-baik, ya. Perhatikan, ya. Nih, saya perlihatkan. Wa, wi, wu, au, iu. Maaf ya, agak ini sinarnya. Nah ya, kita sedang persiapkan ya. Jadi kalau saya di ujung live itu suka jualan juga. Kenapa? Karena selain buat nafkah anak istri, buat pengembangan dakwah Quran kita. Ya, itu ya. Ini perlu modal teman-teman bikin beginian ya. Belum cetaknya, belum mengapresiasi timnya, ya. Semua perlu waktu, semua perlu proses, semua perlu finansial, gitu. Semua perlu tenaga, dan semua perlu diapresiasi. Lanjut, ya. Jadi muncung mulutnya, monyong mulutnya, ya. Nah, tapi sayangnya informasi launching buku kita hanya ada di komunitas Majelis Bedah Tajwid kita. Yang sudah ada alhamdulillah sekitar 11.000 sampai 12.000 member. Ya. Di luar itu teman-teman gak akan mendapatkan informasi kapan launchingnya. Ya. Oke, lanjut. Oke. Ya, jadi selamat buat teman-teman yang sudah bergabung di grup kita. Yang mau masuk grup komunitas kita, tungguin sampai akhir.
live-nya. Oke, jadi huruf waw dilafalkan harus mm, harus muncung mulutnya, harus monyong mulutnya. Kita tulis mm ya. Harus maju mulutnya, harus muncung mulutnya, harus monyong mulutnya. Ya, amin. Terima kasih doa-doanya ya, teman-teman sekalian. Ya, nah gitu. Oke. Nah, jelas. Nah, ini udah mulai loyo nih. Semangatnya masih ada, semangatnya masih ada di sini yang nonton. Masih ada nih semangatnya atau udah mulai pada diam ini? Nah, mulai pada diam ya? Oke, ya nggak apa-apa. Lanjut lagi. Lanjut ya. Nah, huruf waw. Jadi memuncungkan mulutnya mm. Wa, wi, wu, au, iu, wu, wa, wi, wu, au. Paham? Jelas, ini mah saya yang udah mulai ngos-ngosan teman-teman ya. Masya Allah. Lanjut. Sedikit lagi ya. Oke, Masya Allah. Lanjut, selanjutnya perhatikan huruf waw-nya di sini dia berharokat baris atas. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas namanya adalah harokat fathah. Ya, teman-teman ingat, fathah itu ada dua vokal. Vokal apa aja? Fathah itu ada dua vokal. Baris atas itu ada dua vokal. Kemungkinannya bisa jadi dua vokal. Ada vokal apa aja? Vokal A dan vokal O. Keren. Ya, Bunda Mama Tuti ya dan teman-teman yang sudah komen. Keren. Makasih. Ya. Ada vokal A, ada vokal O. Oke. Ya, kalau vokal A huruf tipis, huruf tebal. Kalau vokal A yang keluar huruf tipis atau huruf tebal berarti? Kalau vokal A itu huruf tipis atau huruf tebal? Huruf tipis kalau vokal A. Kalau vokal O huruf tebal, huruf tipis. Kalau vokal O huruf tebal, huruf tipis. Kalau vokal O huruf tebal, ya. Nah, pertanyaan saya, ketika waw berharokat fathah dia dibaca dengan vokal A atau dibaca dengan vokal O? Ya. Ketika waw berharokat fathah dia dibaca dengan vokal A atau dengan vokal O? Dibaca dengan vokal A, berarti dibacanya menjadi wa ya. Sepakat ya? Dibacanya menjadi wa ya. Oke. Ya. Nah, berarti huruf waw termasuk ke dalam huruf yang tipis atau huruf yang tebal ya? Berarti huruf waw termasuk ke dalam huruf yang tipis atau huruf yang tebal ya? Ingat vokalnya A. Huruf tipis atau huruf tebal ya? Nah, ya, di sini kita lihat keaktifan teman-teman. Tipis, keren. Berarti tipis ya. Oke. Masya Allah. Berarti bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah pada huruf waw? Bagaimana cara menyempurnakan harokat fathah pada huruf waw? Gimana? Ya, dengan cara BMSS istifal. Masya Allah. BMSS. Apa tuh BMSS? Buka mulut sambil senyum. Jadi pertama ya, saya izin tulis dulu. Ya. Jadi BMSS. BMSS. Buka mulut sambil senyum. Step pertama itu maju dulu mulutnya untuk makhraj huruf waw-nya, untuk fathahnya buka mulut sambil senyum. Nah, ya. Jadi untuk menyempurnakan makhraj huruf waw MM dia. Untuk menyempurnakan fathah dan tipisnya BMSS dia. Maka prakteknya begini. Perhatikan baik-baik. Wa. Bukan wa. Bukan wa. Tapi wa. Bisa diikuti? Bisa difahami teman-teman sekalian? Ya. Jelas sampai sini? Jelas nggak? Jelas? Nah, udah pelan-pelan. Lama ya satu huruf ya. Ya. Makanya tadi ketika ada yang minta bahasnya jangan terlalu lama, pengen saya juga bahas jangan lama, tapi nggak bisa gitu. Sayanya nggak bisa cepat. Lama ya. Huruf waw doang bisa sampai 15 menit.
Gitu. Ya, memang saya mengajak teman-teman nggak buru-buru ya, karena kita bukan lagi lari maraton ya. Jadi kita bahas pelan-pelan aja gitu ya, sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit. Kalau paham alhamdulillah, kalau bisa alhamdulillah, kalau belum nggak apa-apa. Kalau lambat alhamdulillah, kalau cepat alhamdulillah. Karena lagi-lagi masalah paham, masalah bisa, masalah paham tidak paham, masalah bisa belum bisa, masalah cepat atau lambat itu masalah hasil, ranah hasil itu kendali dari Allah. Masalah hasil itu kendali dari Allah, teman-teman. Nah, untuk mengikis rasa kecewa, teman-teman, jiwa-jiwa yang sering kali kecewa, jiwa-jiwa yang sering kali putus asa, kenapa coba? Karena dalam pandangannya cuma hasil, tanpa dia lihat di bawah dia ada jalan yang harus dia lalui, dan dia lupa jalan itulah yang membuatnya kuat, jalan itulah yang membuatnya dia belajar. Hasil itu bonus dari Allah. Kalau teman-teman ingin menghindari rasa kecewa, mengikis rasa kecewa, ya, meminimalisir rasa kecewa dalam diri, ya, oke, hilangkan ekspektasi atau jangan terlalu berekspektasi terhadap hasil. Tapi kendalikan prosesnya semaksimal mungkin tanpa berharap hasil. Hasil biarkan Allah yang menjadikannya. Biarkan Allah yang menentukannya, kapan, seperti apa, Allah. Dan biar dia juga mengikis rasa sombong. Mengikis rasa sombong karena apa? Ya, dengan kita hanya fokus terhadap ikhtiar dan kita serahkan hasil kepada Allah, ya, teman-teman akan punya anggapan seperti ini. Akan menghilangkan rasa seperti ini. Nih, saya bisa belajar begini karena saya udah belajar 10 tahun. Ikhtiar saya 10 tahun, jadi makanya saya bisa begini. Iya sih, keren, Masya Allah, tapi bukan karena ikhtiar kitanya sebenarnya. Kalau nggak ada izin dari Allah, sehebat apapun kita berikhtiar, sejauh apapun kita melangkah, kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan pernah bisa. Ustadz, yuk lanjut, sabar ya, Bunda Sulfa ya, bisa, sabar, ya, itu, ya. Mau langsung lanjut aja, gak perlu ada pembahasan kayak begini, gak penting yang begini. Mau ngaji aja gitu. Mau cuman asal lanjut ngaji aja gitu. Gak perlu ada bahasan-bahasan seperti ini, gak perlu, gak penting. Ya, diikuti ya, diikuti. Ya, gitu. Kalau saya nggak cinta sama teman-teman, ngapain saya memberikan motivasi ini buat saya sendiri sebenarnya, ya. Gitu. Oke, sip, lanjut ya teman-teman sekalian ya. Nah, gitu. Oke. Ini saya lagi fokus serius-serius, tiba-tiba disuruh lanjut-lanjut, saya kurang suka, mohon maaf ya. Gitu. Mending ngomong di depan ya. Oke, saya tidak suka ketika saya sedang menjelaskan, ya, tapi disuruh lanjut-lanjut. Terima kasih. Nah, gitu ya. Saya nggak marah ya, cuma menegaskan. Ya, gitu. Sip, lanjut. Nah, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah. Oke, baik. Wadzakaro. Nah, perhatikan huruf waw sudah. Ya, terakhir deh, saya kasih bonus 1. Ini udah jam 7 ya, saya kasih bonus sedikit. Ya, saya mungkin izin singkat saja untuk yang ini. Nanti kita bahas detailnya lagi di pembahasan berikutnya, tapi saya izin bahas sedikit saja yang ini. Perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik. Ya. Jadi kalau teman-teman sedang melihat, ya, saya lagi menjelaskan sesuatu, sabar. Ya. Oke. Nih, perhatikan. Nah, huruf zal, ya. Huruf zal ini banyak orang melafalkannya keliru. Huruf zal ini saya tampilkan di atas saya nih. Perhatikan. Seret. Nah, ya. Jangan sampai melafalkannya waza. Jadi zai. Wazakaro ataupun jadi dal. Wadakaro ataupun jadi jim. Wajakaro. Teman-teman, cara melafalkan huruf di atas saya nih. Oh, ini yang warna hijau nih.
huruf dal gimana caranya? Siapa yang masih menganggap huruf dal di atas nih? Oh, di atas ini nih. Cara melafalkannya dengan cara digigit. Ada yang masih menganggap huruf dal itu dilafalkan dengan cara digigit? Ada nggak? Ada nggak? Nah, huruf dal itu, ya, mohon maaf ya kalau misalnya ada perkataan saya yang kurang sempurna, ya, gitu. Kalau 1 jam itu panjang teman-teman, apalagi di tengah-tengah lighting begini tuh pusing sebenarnya. Banyak kamera begini, banyak lighting gitu ya, banyak screen. Ini kan capek ke mata tuh teman-teman, seriusan, capek. Belum lagi harus ngomong, ya, belum lagi harus mikir, capek. Ya, oke. Jadi huruf dal itu bukan ujung lidahnya seperti digigit. Betul sih seperti digigit, tapi saya tidak pernah lagi menganalogikan seperti digigit. Kenapa? Khawatir, ya. Khawatir ada sebagian di antara teman-teman menelan bulat-bulat bahwasanya huruf dal itu digigit. Begini. Kalau huruf dal digigit bunyinya begini. Da, di, du, ad, 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 id, ud. Nah, nggak digigit huruf dal itu. Jadi cara melafalkan huruf dal itu dilafalkan dengan cara apa? Dengan cara wadhu wadzal wasalil ulya min tarafaihima. Ujung lidah kita cukup kita sentuhkan dengan ujung gigi seri atas kita saja begini. Za. Za. Nah, kelihatan nggak? Zazi zubadza. Azza. Azkurkum. Azkurkum. Yaz. Kenapa dia hanya disentuhkan tipis-tipis aja ujung lidahnya, sedikit aja, biar suaranya ngalir. Kalau dia digigit suaranya jadi mampet. Perhatiin aja. Ya, perhatiin ya. Saya kasih isyarat 1, itu dia hanya menyentuhkan ujung lidah saja, suaranya akan mengalir. Kalau saya kasih isyarat 2, giginya ujung lidahnya digigit, mampet suaranya. Perhatikan ya. Perhatikan. Ya, Bunda Ucu silakan. Mampet nggak, cobain deh. Yang pertama teman-teman lafalkan ujung lidahnya sedikit ke ujung gigi seri atas, alirkan suara, pasti ngalir dia. Tapi ketika kita gigit, suaranya mampet. Dicobain nggak? Iya nggak? Betul nggak apa kata saya? Iya, mampet kalau digigit. Nah, makanya saya tidak pernah menganalogikan seperti digigit, nggak salah. Ada yang menganalogikan seperti digigit, itu betul. Betul. Ya, tapi saya tidak menganalogikan dengan seperti digigit. Kenapa? Karena khawatir ada yang menafsirkannya salah. Oh, digigit tuh betul-betul digigit. Akhirnya suaranya jadi gini. Da, di, du, ad, da, di, du, ad. Allah Akbar. Ya, gitu ya. Nah, ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali. Jadi, itulah cara melafalkan huruf dal. Zazidu al, gitu ya. Maka tinggal kita praktekkan di sini, ya. Waza, waza. Jadi bukan waza, bukan waja, bukan wada, tapi waza, 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 ya. Nah, masya Allah Ustadz jadi paham. Kenapa coba paham? Ya karena Allah pengen teman-teman, ngasih teman-teman paham. Ya berarti kalau Allah ngasih saya paham kan berarti Allah cinta. Kalau misalnya Allah nggak ngasih saya paham berarti Allah nggak cinta. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi teman-teman Allah kasih nggak paham, belum paham, belum udah paham tapi belum bisa misalnya, karena Allah pengen teman-teman terus mengulang bacaannya dan dapat double pahala teman-teman sekalian. Ya. Jadi belum tentu apa yang kita anggap buruk itu yang anggap kita buruk itu belum tentu yang kita anggap baik itu baik buat kita, belum tentu. Ya, sebenarnya bisa jadi yang kita anggap buruk itu baik bagi kita ternyata, kata Allah. Bisa jadi yang kita anggap baik ternyata buruk bagimu. Itu. Ya. Gitu. Jadi saya pengen merasakan di sini teman-teman kalau lagi ngaji itu nikmatnya tuh luar biasa. Nikmatnya luar biasa.
Teman-teman adalah orang-orang pilihan. Teman-teman adalah orang-orang yang Allah tunjuk untuk lisannya basah oleh kalamullah, bibirnya basah oleh kalamullah, pikirannya pusing karena memikirkan hal-hal baik, berkutat dalam hal-hal baik. Teman-teman sadar nggak ketika teman-teman merasa pusing? Oke, jangan dilihat pusingnya, tapi ketika teman-teman pikirannya berkutat karena Quran, itu kan nikmat teman-teman. Ya Allah, merasakan nggak nikmat itu? Atau yang kita ingat tuh cuma rasa pusingnya doang, padahal pusingnya kita dalam jalan Allah, susahnya kita di jalan Allah, lelah letihnya kita dalam jalan Allah, itu luar biasa teman-teman sekalian. Jadi ketika teman-teman coba lafalkan ketika lagi latihan, rasakan itu tuh pahala. Teman-teman, kalau hari ini pahala bentuknya zahir berupa ATM saldo ATM, pahala tuh misalnya, saya yakin orang-orang akan beriman detik ini juga. Tapi kan pahalanya tidak nampak karena perlu dengan iman, kita yakini dengan iman. Gitu ya. Oke? Tuh, ya. Sip. Nah, kita baca bareng-bareng dulu teman-teman. Nanti di akhir kita akan adakan sesi talaki ya. Nanti kita bahas lagi di live berikutnya nanti malam insya Allah dari huruf dal lagi ya. Oke, ini belum kita bahas secara rinci. Belum kita bahas secara tenang. Tadi kita bahas secara singkat. Yuk, kita baca bareng-bareng. Ya, Masya Allah. Oke. Oke, kita lanjutkan. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Sekali lagi. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Sekali lagi, ya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Allahu Akbar. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Teman-teman, kalau misalnya saya agendakan 2 minggu sekali di Bandung ada kegiatan offline-nya persis seperti online seperti ini, tapi kita offline kan ya, kita akan nanti sistem bagaimana caranya, ada pakai screen, nanti screennya kita bisa melihat yang nanti jaraknya jauh di belakang, kita akan tampilkan screen layar muka saya juga seperti ini. Mau atau tidak? Kalau mau boleh komen mau. Yang di Bandung ada, kita rutinkan 2 minggu sekali. Mulai kapan Ustadz? Saya lagi nyari tempatnya. Kalau teman-teman ada yang di Bandung punya tempat masjidnya atau tempat yang dia punya screen besar dan mau berkolaborasi untuk dakwah Quran ini, boleh DM saya. Ya, saya lagi masih nyari tempatnya. Ya. Gitu. Ya. Mau tapi jauh. Saya di Tangerang, Masya Allah. Di Tangerang nanti ya, di Jakarta sekali boleh Ustadznya. Nanti kalau ada yang mengajak kerjasama mah ayo ya, gitu. Oke, sip ya. Shadaqallahul azim. Kita mulai masuk ke sesi talaki. Siapa yang pertama? Assalamualaikum. Ini yang nama akunnya Endang Priyatna ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya betul Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Bunda Endang betul? Iya betul. Oke, Bunda Endang, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah lagi sehat. Moga-moga Ustadz juga sehat walafiat ya. Amin insya Allah. Amin insya Allah Bunda ya, insya Allah harus sehat insya Allah ya. Kalaupun kita dikasih sakit, kalaupun kita dikasih sehat ataupun bergelimangnya harta kita ataupun dengan segala kecukupan kita, insya Allah selagi itu membuat kita mendekatkan dengan Allah, itu nikmat ya. Oke, Bunda dapat kesempatan untuk talaki Al-Fatihah, mau diambil atau tidak Bunda? Alhamdulillah mau diambil ya. Mau diambil ya, baik. Silahkan dilafalkan ya.
dari ta'awudz lalu baca full surah Al-Fatihahnya. Nanti di setiap ujung ayatnya jangan langsung lanjut ke ayat berikutnya sebelum saya persilahkan untuk lanjut ya Bunda ya. Ya, insya Allah. Bismillah. Insya Allah. Oke, baik. Silakan Bunda dilafalkan dari ta'awudz pelan-pelan, sedikit-sedikit. Silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Bunda diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, la dan maknya 2 harokat. Iya, Ustadz Ihsan alhamdulillah sudah lebih baik ya. Oke. Gitu ya. La dan maknya kepanjangan. La dan po-nya kepanjangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2 harokat Bunda. Ya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ajib, masya Allah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Si ro tasdidnya yang terakhir, jangan kurang ditekan. Kadarnya beda dengan ro tasdid awal. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Maknya tapi jangan jadi kepanjangan. Maknya 2 harokat Bunda. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Ya, bagus. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut, bagus. Ar-Rahmani. Bablas deh. Ayo Bunda diulang. Ar-Rahmanirrahim. Ulang lagi 2 harokat. Ar-Rahmanirrahim. Iya, lanjut. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi Bunda diulang. Iyyaka na'budu wa iyanya berapa harokat? 2 haro. Iya. Ya. Iyyaka na'budu wa Coba diulang. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu. Jangan ditahan dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunda, huruf ta, huruf tipis, huruf tebal? Tipis. Oke. Tapi Bunda tadi melafalkannya ini. Bukan ta, tapi ta. Oh gitu ta. ya. Iya, tipis ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Du-nya jangan dijeda. Du-nya langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tapi jangan jadi kagok ke ain ya. Coba Bunda ikuti saya. Nasta'in. Nah, yang itu atuh Bunda diulang lagi dari iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, masih ta. Bukan ta, tapi ta. Coba Bunda ikuti saya sekali lagi. Bunda ikut saya. Nasta'in. Nah, ta, jangan ta. Ta. Nah, jadi jangan terlalu lebar juga, buka mulutnya ta, enggak juga. Ta, natural saja. Nasta'in, coba. Nasta'in. Relax, lidahnya relax, pangkal lidah dan mulutnya terbuka. Ta. Relax. Lagi bagus. Nasta'in. Nah, dari iya Kak lagi.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus. Lanjut, Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Ihdinas Nah, jangan ihe. siratal mustaqim. Jangan ihe, Bunda. Ihe, jangan Oh, iya. ihe. Tapi ihdi. Ihdi dialirkan apa? Si nafasnya dialirkan. Ihdi. Ihdinas Jangan jadi hak kecil. Ih. Jangan jadi hak kecil. Ihdi. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sekali lagi Bunda diulang. Jangan Ihdinas ihdi. ihdinas Bunda, ihdi itu hak besar atau hak kecil? besar. Nah, hak besar berarti dari pangkat tenggorokan. Nafasnya jangan berbisik. Jangan ihdi, tapi ihdina dari pangkal tenggorokan lebih berat terdengarnya si nafas si suaranya. Ihdina. Iya. Coba. Ihdinas. Itu kan enggak ihdina. Ihdinas. Jangan ada naik ke atas. Jangan naik ke atas. Enggak. Ihdi. Oh gitu ya. Ya, coba Bunda ikuti saya. Bunda ikuti saya. Ya. Yang itu. Jangan jadi ke hak kecil yang itu lagi. Ihdina. Ihdina. Lagi. Ihdina. Ihdina. Jangan berbisik nafasnya. Ihdina. Ihdina. Nah, tapi jangan ragu-ragu, nafasnya tetap dilepas nafasnya. Ihdina. Tapi titik tumpunya ya Bunda, jangan di tengah tenggorokan, bukan ih. Ya, bukan tapi di sini. Ihdina. Ihdina bukan ihdina. Ihdina. Coba diulang. Ihdina. Nah. Ihdina. Oke, lafalkan lagi ayat ke-6-nya full. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Bunda lafalkan ha. Ha. Nah, itu ha kecil. Ha besar, ha. Ha. Nah, hi. Hi. Hu. Hu. Ah. Ah. Nah, ih. Ih. Nah, Ihdina. Ihdina. Nah, yang itu. Lafalkan lagi ayat ke-6-nya full Bunda. Ya. Ihdinas. Tapi jangan mantul, jangan ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Hak besarnya sudah bagus, tinggal terus dijaga ya Bunda ya, hak besarnya ya. Dijaga hak besarnya ketika sukun, jangan sampai memantul, jangan jadi hak kecil. Lalu huruf sodnya jangan si. Ya. Bunda coba si si dulu biasa saja. Si coba si. Si. Nah, sekarang di sana itu hurufnya huruf sod. Angkat tengah dorong lidahnya ke dalam. Si. Sil. Nah, lagi itu yang tadi udah bagus. Tapi jangan ada ain, jangan sia. Jangan sia, enggak. Si. Sil. Sia. Terbalik. Lidahnya didorong dari awal. Dorong lidahnya dari awal. Ketika as itu lidahnya udah didorong ke dalam. Si. Sil. Nah, itu kan sia. Terbalik Bunda, itu keluar i dulu baru ngangkat pangkal lidahnya, enggak. Pangkal lidahnya diangkat dari awal. Si. Sil. Nah, itu kan sia. Itu jadi ain Bunda, jangan ada ain ya. Si. Sia. Si. Sia. Si. Sia. Si. Sia. Nah, itu sia. Ada ainnya, jangan ada ainnya. Si. Sia. Nah, itu sia. Nah, itu ada ainnya itu. Jadi Bunda, huruf tebal itu pangkal lidahnya diangkat. Nih, pangkal lidahnya diangkat. Kita analogikan seperti didorong ke dalam lidahnya. Si.
Sia. Nah, itu kan sia. Sia. Bedakan antara sia dengan si. Sia. Ah, yang itu. Yang itu tadi lagi. Oh iya. Alhamdulillah. Sia. Gitu Yang ya. yang tadi. Sia. Ayo diulang. Si. Lagi. Dirasakan, didorong lidahnya dari dalam, dari awal. Si. Lagi, itu jangan jadi shin. Yang tadi Bunda udah sempat betul nih, saya sampai udah mulai pengen sila nih duduknya nih. Berarti ini sudah mulai ini. Ayo Bunda, berarti gemes, tandanya ini gemes. Si. Oke, baik, nggak apa-apa. Jadi itu Bunda ada ainnya, tengah lidahnya ikut, tengah tenggorokannya ikut main sia, jadinya gitu, nggak? Sli, mainnya dalam mulut saja. Sli. Ah, itu yang barusan itu gimana tadi? Ayo, lagi ulang. Sampai batuk Bunda. Sampai batuk ya. Masya Allah saking semangatnya. Nah Bunda, ini menunjukkan bahwasannya kita bisa, wasilahnya karena latihan. Tapi kita bisa itu izin Allah, bukan karena kita yang hebat. Bunda tadi udah bisa beberapa kali, cuman belum tinggal disempurnakan saja. Lagi, Bunda nggak apa-apa, saya ulang-ulang ya. Saya ulang-ulang bukan berarti Bunda harus bisa saat ini juga, enggak. Ini bentuk keseriusan saya mendampingi teman-teman dengan segala keterbatasan saya. Lagi Bunda, dikit lagi yang tadi lagi. Maaf. Nggak apa-apa Bunda. Oke, jadi Bunda tadi sudah bagus, sudah bisa. Ya, sudah bagus. Tinggal dikonsistenkan saja. Ya, dilatih terus biar dapat. Bunda nanti rekaman live ini ada, tapi Bunda ingat-ingat aja ya Bunda, tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? Tanggal Masehinya sekarang tanggal berapa? 23. Jadi nanti kalau di Bunda udah masuk komunitas Majelis Bedah Tajwid belum? Udah. Nah, nanti kalau misalnya ada tulisan rekaman live bedah tajwid dan talaki 23 September pagi, itu berarti ada rekaman live-nya Bunda ya. Bunda nanti bisa biar bisa Bunda mendengar gimana kemarin. Gimana Bunda? Supaya bisa lebih memperbaiki kalau Ibunda dengar gitu sendiri. Iya, makanya nanti juga. Tapi sabar ya Bunda, karena kita yang kemarin-kemarin belum diupload. Tapi Bunda ingat-ingat 23 September ya. Ingat-ingat tanggal ini ya. Iya, makasih. Oke, lanjut Bunda. Dilafalkan lagi ayat 6-nya. Berarti PR huruf H besar tadi, lalu huruf shad. Lagi dilafalkan ayat 6-nya. Iya. Gitu. Enggak apa-apa, dilanjutkan dulu, enggak apa-apa. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, bagus. PR2 itu ya nggak apa-apa. Lanjut dulu Bunda ke ayat 7-nya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bismillah. Diulang lagi Bunda. Nggak apa-apa, nggak masalah Bunda. Salah itu sekali lagi adalah suatu keniscayaan dalam belajar. Bukan dihindari kesalahannya, tapi dihadapi. Ya, kita pengen tahu cara salahnya di mana. Diulang lagi Bunda. Ya, sampai alaihim saja dulu, jangan disambung ke yang lain. Sampai alaihim yang pertama dulu. Coba Bunda diulang. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Oke, Bunda, huruf ain, huruf tebal, huruf tipis. Tipis. Nah, jadi dengan tapi Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sip, PR-nya di huruf shad aja ya. Lanjut Bunda dari Ghairi. Ghairil maghdubi alaihim Diulang lagi dari Ghairi gak apa-apa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Oke, sekali lagi Bunda, diulang sekali lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Nah, di huruf ghain sukun, Bunda, ghain sukun punya sifat qalqalah atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, Bunda tadi melafalkannya masih ada pantulan. Ghairil maghdu, bukan maghdu tapi maghdu, dialirkan suaranya. Ghairil maghdubi alaihim. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke Bunda, coba ikuti saya. Maghdubi. 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 Jadi Bunda rasakan huruf ghain itu dilafalkan dari ujung tenggorokan di sini. Adana ghainun khauha di sini. Ya, dialirkan suaranya maghdubi tanpa memantul. Enggak. Ghairil maghdubi alaihim. Coba. Ghairil maghdubi alaihim. Oke, sip. Bagus, yang ini sekali lagi diulang. Ghairil maghdubi alaihim. Sip, yang ini lebih bagus. Sekarang lafalkan waladdolinnya saja Bunda. Kita penggal-penggal dulu saja waladdolinnya, coba. Waladdallin. Dialirkan suaranya. Ya. Waladdo. Jadi dot itu punya sifat namanya rokhawah, mengalir suaranya. Jadi jangan sampai walad berhenti baru keluar vokal o. Nya itu ngalir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba diulang Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, Bunda, huruf dot itu makhrajnya di mana Bunda? Huruf dot. Di tempat keluarnya. pinggir, Yang Bunda tahu saja, nggak apa-apa. Salah juga nggak masalah. di pinggir lidah kiri. Pinggir lidah boleh, kiri kanan boleh, dua-duanya boleh. Pinggir lidah kiri kemana Bunda? Yang kiri, Ibu nama yang kiri. Ya, Bunda yang kiri kemana? Di ke pinggir gitu. Ke pinggir mana? Pinggir jalan, pinggir mana nih Bunda? Pinggir gigi geraham. Pinggir gigi mana? Gigi geraham atas. Geraham, geraham atas ya. Ibu pinggir geraham yang bawah. Oh, yang atas. Nah, tuh atas atau Bunda. Walan, gitu. Jadi aneh atau Bunda, walan atau aneh Bunda gigi geraham atas atau Bunda. Ya, jadi begini Bunda. Nih, perhatikan. Huruf salah. Begini. Nah, pinggir lidah kita misalnya nih yang kiri ya, dengan gigi geraham atas yang kiri juga tuh ke dinding gerahamnya nih ke sini. Oh iya. Coba. Gitu. Coba. Do. Oke, sekarang hilangkan monyongnya, angkat pangkal lidahnya. Do. Oke, coba dilafalkan dari Guiri lagi sekali lagi. Iya. Do. Dari Guiri Bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Coba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Oke, amin. Oke, berarti PR Bunda di huruf bod. Amin. Jangan terputus suaranya. Terus jangan monyong mulutnya. Kedengarannya kayak monyong soalnya Bunda. Ya. Terus goin sukun jangan sampai Maaf ya. meman. Tuh, Tuh. membantu. Gitu. Ya, Bunda makasih, tuh kerasa nggak Ustaz. Bunda talaki 21 menit. Jadi kayak sedang private Bunda. Tapi private tapi banyak yang nonton lagi belajar juga bareng. Bunda jadi wasilah orang lain juga Iya. belajar. Jangan salah. Jadi bukan cuma Bunda yang belajar. Saya belajar, yang lain juga belajar. Gitu. Ya, makasih Ustadz atas kesabarannya ya mengajar. Moga barokah. Makasih banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Endang Priyatna 21 menit gitu ya. Jadi memang talaki di sini makanya cuma 2 orang karena 21 menit. nggak bisa lama-lama, nggak bisa cepet-cepet ya, gitu ya. Oke, sebentar ya. Apa nih? Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Satu lagi nih, siapa lagi? Satu lagi siapa? Oh Bun, ini juga belum ya? Baru ini hari Senin ya? Oke, Bunda Syah lagi nih. Bunda Syah Sam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Bunda Syah. Gimana suara saya kedengeran nggak? Bunda Syah biasanya suara saya nggak kedengeran terus. Bunda, kedengeran suara saya nggak? Bunda, assalamualaikum. Tuh kan, Bunda. Bunda, kedengeran nggak suara saya Bunda? Dengar Ustaz. Jelas? Jelas. Masya Allah. Oke Bunda, dapat kesempatan talaki lagi, mau ngaji atau mau diambil atau tidak? Diambil Ustaz. Oke, Bunda seperti biasa dari ta'awudz ya, dan Al-Fatihahnya dibaca ya. Ya Ustaz. Oke, silakan Bunda dilafalkan. Di setiap ujung ayatnya berhenti dulu ya, jangan lanjut sebelum saya persilahkan lanjut ya Bunda ya. Ya Ustaz. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke Bunda, jangan a'udzu Bunda. A'udzu huruf zal. Oh suara saya gede sekali kedengaran dari sana ya. Ya, huruf zal ujung lidahnya disentuhkan. Iya suaranya feedback di sana soalnya Bunda. Kecilin sedikit Bunda suara saya di sana ya biar nggak feedback. Ujung lidahnya disentuhkan dengan ujung gigi sari atas, lalu dialirkan suaranya. A'udzu. Coba diulang. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Sekali lagi Bunda diulang. Basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, huruf ro-nya lebih digetarkan lagi Bunda. Jangan niwo. Huruf ro punya sifat namanya adalah takrir. Takrir itu dia bergetar tapi tidak berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim.
ro yang terakhir masih niwo, bukan niwo, nirwo, harus ada getarannya bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ro-nya bagus, H kecilnya kurang. Him, jangan him, jangan jadi H besar. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, PR huruf ro dan H kecil bunda. Ro-nya kadang-kadang bunda Iya melafalkannya Ustaz. si getarannya hilang. Lalu H kecil bagian him, jadi jangan jadi H besar. Him, coba bunda ikuti saya. Him. Him. Dikeluarkan dulu bisikannya dari tengah tenggorokan, dikeluarkan bisikannya, baru keluarkan vokal i-nya. Maaf. Him. Him. Lagi him. Him. Oke, coba lafalkan basmalahnya lagi bunda. Apa Ustaz? Dilafalkan lagi basmalahnya. Oh, iya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, PR ya huruf ro, dia tetap harus ada getarannya. Ya, jangan hilang. Ya. Lalu H kecil, jangan jadi H besar di bagian him ya. Itu PR-nya. Lanjut. Alhamdulillah. Alhamdu, H kecil bunda. Alhamdu. Alhamdulillah. Kurang bunda, ikuti saya. Rasakan dari tengah tenggorokan, dibisikkan nafasnya, rasakan tekan bagian tengah tenggorokannya. H, coba. Ha. Yang itu. Alhamdu. Alhamdu. Nah, itu hilang lagi. Mana H-nya? H. Ha. Yang itu dipraktekkan dalam ayat. Coba. Alhamdu. Alhamdu. Yang itu. Sekali lagi diulang. Alhamdu. Alhamdu. Sip, pertahankan yang itu. Lafalkan lagi bunda. Fullnya ayat keduanya silahkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sip, sekali lagi bagus, sekali lagi bunda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, him bunda PR di him. H kecil bunda, bukan him, bukan H besar. Ini kesalahan besar soalnya kalau bunda melafalkan ar-Rahmanir-Rahim itu H besar. Nah, maknanya jadi berubah. Bunda bukan rohim, him. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, yang itu. Bagus, lanjut. Maliki yaumiddin. Bagus bunda, lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, jangan nase. Nasta'in. Nasta'in. Ya, diulang lagi dari iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Sekali lagi, maaf, diulang sekali lagi bunda.
ihdinas siratal mustaqim. Pangkal lidahnya diangkat. Sli. Coba Bunda ikuti saya. Sli. Ah, yang itu. Lagi. Sli. Sri. Ah, sedap lagi. Sli. Sri. Nah, sip. Lafalkan lagi sekali lagi ihdinanya. Ihdinas Jangan ihi. Ihdi. Ihdi. Ihdinas ini salah satu kebiasaan Bunda Syah nih. Yang ihdi. Ihdi. Ya, jadi jangan nafasnya jangan ditarik lagi. Kalau nafasnya ditarik lagi nanti gitu dilempar aja udah. Nafasnya dilempar. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal. Nah, shotnya mana, Bunda? Sli. Nah, ihdina, coba ikuti saya. Ihdinas sli. Ihdinas sli. Lafalkan yang ini. Ayo Bunda dilafalkan. Ihdinas siapa aja. Jangan ihdi. Susah Ustaz. Bisa. Jangan bilang susah. Ayo, bisa. Ayo Bunda jangan uai. Ihdina. Masih ihdina. Ya, sip. Lafalkan lagi. Boleh sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim, bukan mustaqim. Jangan mantul. Mustaqim, coba. Mustaqim. Keren. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Oke, Bunda sekali lagi udah bagus banget yang ini. Tinggal shotnya. Tadi saya sudah mendengar shot Bunda yang lebih baik daripada ini. Tebalkan lagi ya, angkat lagi pangkal lidahnya. Siratal ladzina coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Stop, jangan an'amta. Tak nun sukun tidak boleh memantul. An'amta. Sip, lanjut dari ghairil maghdubi sampai akhir ayat. Jangan khairil. Jangan khairil Bunda. Jangan khairil. Ghairil. Bukan kho. Mengalir suaranya, bukan mengalir nafas ngorok. Ghairil maghdubi. Coba. Nah, enggak, itu khairil. Itu kho, ada nafasnya keluar. Akhirnya jadi kho. Kho dengan ghain itu beda-beda tipis. Kho mengalir nafas, makanya ada kayak ngorok-ngoroknya. Tapi kalau huruf ghain tidak boleh ada ngorok-ngoroknya. Kho enggak. Ghairi. Nah, yang itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah bagus Bunda, tinggal waladhdallin dia dialirkan suaranya.
waladdo, dialirkan suaranya. Walau. Nah, waladdo. Walau. Gimana Bunda, huruf dot makrojnya di mana Bunda? Isi lidah ke gusi. Ke gigi geraham atas. Geraham gigi. Ya. Oke, Bunda coba lafalkan. Bo. Wo. Bo. Zo. Oke. Waladdo. Waladhdallin. Oke, PR Bunda tadi dia masih apa namanya? Masih apa tuh? Terputus suaranya. Huruf dot tidak boleh terputus suaranya Bunda ya. Nah, nanti tinggal dilatih. Huruf dot itu betul. Dia punya sifat istitolah dan rohwah, mengalir suaranya. Gitu ya Bunda ya. Iya Ustaz. Oke, Terima baik. kasih Ustaz atas Ya, terima kasih pengajarnya, kembali. Mungkin Ustaz. itu Bunda yang bisa saya sampaikan ya. Alhamdulillah Ustaz, makin bisa mengerti. Alhamdulillah, izin Allah Bunda ya. Alhamdulillah juga Ustaz. Alhamdulillah. Semoga sehat-sehat Ustaz, bisa Amin, mengisi amin, Bunda. pelajaran. Amin. Doa terbaik juga buat Bunda Syah ya, insya Allah ya. Semoga nanti bisa dapat kesempatan talaki lagi Ya Bunda ya. Ustaz. Semoga cepat sehat sembuh Amin, amin, penyakitnya, insya Allah. Ustaz. Ya, amin insya Allah. Bantunya. Amin, amin insya Allah Bunda ya.